Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di rumah belajar ala Kak Dinda. Selamat pagi adik-adik. Kali ini kita akan belajar mengenai bilangan bulat dan bilangan pecahan, di mana materi ini berguna untuk adik-adik yang masih duduk di kelas 7 SMP. Dan semoga materi ini bermanfaat ya. Jadi kita mulai saja penjelasannya. Yang pertama kita bahas mengenai bilangan bulat. Di sini kita bisa lihat bilangan bulat itu, kakak jelasin sedikit ya. Jadi yang dimaksud dengan bilangan bulat itu adalah semua bilangan yang berada di antara 0 dan juga bilangan bulat positif serta bilangan bulat negatif. Jadi bisa kita tarik kesimpulan kalau bilangan bulat itu adalah bilangan bulat 0 yang terdiri dari bilangan bulat 0, bilangan bulat positif, ini bilangan bulat positif ya. Jadi setelah 0 ini menuju ke kanan dan seterusnya itu kita sebut sebagai bilangan positif, bilangan bulat positif. Nah, selanjutnya di sini itu juga bilangan bulat negatif berada di sebelah kiri dari 0, yaitu ada -1, -2. Jadi semakin ke kiri dia nilai negatifnya semakin tinggi ya. Jadi bilangan bulat itu adalah bilangan yang terdiri dari bilangan 0, bilangan bulat positif, dan juga bilangan bulat negatif. Nah, selanjutnya ada di sini kakak buat beberapa contoh dari bilangan bulat. Bilangan bulat itu ada beberapa bagian ya. Yang pertama itu kita sebut sebagai bilangan cacah. Bilangan cacah itu adalah bilangan yang kita mulai dari 0. Jadi bilangan sebelum 0 misalnya -2, -1 itu belum termasuk bilangan cacah. Jadi bilangan cacah itu bilangan bulat yang dimulai dari 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Jadi titik-titik ini artinya seterusnya ya adik-adik. Selanjutnya yang kedua itu ada bilangan asli. Bilangan asli itu adalah bilangan yang dimulai dari angka 1. Jadi beda dari bilangan cacah dan bilangan asli itu cuman terletak di awalnya saja. Jadi kalau bilangan cacah tadi itu dimulai dari 0. Sedangkan di bilangan asli itu dimulai dari 1. Jadi kalau ada angka 0 berarti dia bukan bilangan asli tapi dia masuk ke bilangan cacah, yaitu dimulai dari 1, 2, 3, dan seterusnya menuju ke bilangan bulat positif ya, bukan ke bilangan bulat negatif. Selanjutnya ada bilangan genap. Bilangan genap itu adalah bilangan yang bisa bilangan yang habis dibagi dengan 2. Bilangan genap itu sendiri adalah bilangan yang habis dibagi dengan 2. Contohnya di sini kakak buat ada 2, 4, 6, 8, dan seterusnya. Kenapa 2 termasuk bilangan bulat? Bilangan bulat genap karena coba deh kita bagikan. 2 dibagi dengan 2 itu hasilnya kan 1. Jadi nggak ada sisanya kan. Sama dengan 4. Kalau 4 kita bagi dengan 2 kan hasilnya 2. Jadi nggak ada sisanya. Jadi bilangan 2, 4, 6, dan seterusnya itu disebut dengan bilangan genap, yaitu habis dibagi dengan 2. Selanjutnya ada bilangan ganjil. Perbedaan dari bilangan ganjil dan genap ini, kalau tadi bilangan genap itu bilangan yang habis dibagi dengan 2, maka bilangan ganjil ini bilangan yang tidak habis jika dibagi dengan 2. Jadi bilangan ganjil ini memiliki sisa. Ya, ada sisanya. Contohnya di sini ada 1, 3, 5, 7. Jadi misalnya 3. Kalau 3 kita bagikan dengan 2 itu kan hasilnya 1,5. Jadi
1,5 itu kan bukan masih ada sisanya, yaitu misalnya gini deh, 3 kita bagikan dengan 2 hasilnya 1. Sisanya kan masih ada 1, kalau kita bagikan terus hasilnya nanti dapat 1,5. Jadi 0,5 ini adalah sisanya. Jadi 3 itu kita masukkan dia ke bilangan ganjil. Cara mudah untuk membedakan bilangan bulat genap dan bilangan ganjil ini kita bisa lihat di selang ini, selang angka ini. Misalnya di bilangan ganjil itu 1, berarti bilangan bulatnya ada 2. Selanjutnya bilangan ganjilnya 3, bilangan genapnya 4. Jadi untuk selangnya itu berselang 1 ya adik-adik, biar mudah mengingatnya antara bilangan ganjil dan bilangan genap. Selanjutnya ada bilangan prima. Apa itu bilangan prima, Kak? Bilangan prima itu adalah bilangan yang hanya bisa yang habis jika dibagi dengan 1, dan dirinya sendiri. Maksudnya gimana, Kak? Dibagi dengan dirinya sendiri. Yaitu, misalnya di sini kita ambil bilangan 2. 2 itu kalau kita bagi dengan 1 kan hasilnya 2, jadi habis, nggak ada sisanya kan. Terus ada 3. 2 tadi dibagi dengan 1, habis kan 2, nggak ada sisanya. Terus kalau 2 dibagi dengan 2, dibagi dengan dirinya sendiri, habis jadi 1, maka nggak ada sisanya kan. Coba kalau kita bagikan 2 dibagi dengan 3. 2 dibagi 3 itu 0,3 ya. 0,6. 0,6 deh. 0,6. Jadi masih ada sisanya kan. Nah, itu kita sebut sebagai bilangan prima. Jadi bilangan itu cuman habis jika kita bagikan dengan 1 dan dirinya sendiri. Paham ya adik-adik? Jadi cara mudah ngingat bilangan prima sendiri itu biasanya bilangan prima itu adalah merupakan bilangan ganjil. Kenapa, Kak? Selain 2 ya, selain 2. Kenapa, Kak? Coba lihat. Di sini ada 3, 5, 7, 11, terus nanti ada 13, ada 17. Jadi, biar mudah ngingat bilangan prima itu apa, itu kita bisa, kalau misalnya dikasih soal, ini bilangan prima atau enggak, lihat dulu dia bilangan ganjil atau enggak. Kalau dia bilangan ganjil, kemungkinan besar dia adalah bilangan prima. Tetapi harus kita uji lagi, yaitu kita harus membaginya dengan 1 dirinya sendiri dan juga angka yang lain. Kalau misalnya dia dibagi dengan angka yang lain itu habis, berarti dia bukan bilangan prima. Tetapi jika dia tidak habis, jika dibagi dengan bilangan yang lain, maka dia disebut dengan bilangan prima. Oke, selanjutnya kita masuk ke operasi hitung pada bilangan bulat. Yang pertama ada penjumlahan dan pengurangan. Di sini kenapa ada A ditambah B sama dengan B ditambah A, Kak? Karena ini merupakan salah satu sifat dari operasi hitung bilangan bulat ya. Jadi A ditambah B sama dengan B ditambah A itu kenapa sama, Kak? Coba kita lihat contohnya ya. Di sini ada contohnya 4 ditambah 3, berarti dia sama dengan 3 ditambah 4. Berapa hasilnya? 4 ditambah 3 hasilnya berapa? 7. 3 ditambah 4 berapa hasilnya? 7. Sama kan? Berarti ruas kiri dan ruas kanan hasilnya sama. Inilah pengertian dari yang pertama ini. Selanjutnya yang kedua ada A dikurang B sama dengan A ditambah dikurang dikali dengan min B. Kenapa mereka sama, Kak? Coba kita lihat di sini. 6 dikurang 4 itu hasilnya berapa? 2. Terus kalau kita masukkan ini ke sifat yang di atas, berapa? Jadi 6 ditambah minus 4 ya. Nah, ini berapa hasilnya? Di sini cara mudahnya, Kakak jelasin dulu ya. Di sini ada, ini kita sebut sebagai lambang positif. Dan yang ini kita sebut sebagai lambang negatif ya adik-adik. Jadi kalau misalnya ini biar harus diingat ya. Jadi kalau positif kita kalikan dengan negatif, hasilnya negatif. Kalau
positif, kita kalikan dengan positif, hasilnya tetap positif. Selanjutnya ada negatif, kalau kita kalikan dengan positif, hasilnya negatif. Kalau positif, kita kalikan dengan ini negatif, kalau kita kalikan dengan negatif, hasilnya berubah menjadi positif. Jadi ini harus diingat ya, kalau ada perkalian, soalnya positif dikali dengan negatif, hasilnya negatif. Positif dikali dengan positif, hasilnya positif. Negatif dikali positif, hasilnya negatif. Kemudian negatif dikali negatif, hasilnya berubah menjadi positif. Ya, di cara mudah ingatnya, kalau setiap ada yang bernilai negatif, kalau kita kalikan dia dengan positif, itu hasilnya akan menjadi negatif ya. Hasilnya jadi negatif. Cara ingatnya kayak gitu. Terus kalau misalnya negatif bertemu dengan negatif, maka hasilnya akan berubah menjadi positif. Ya adik-adik. Nah, jadi di sini buat ingat ini, kita anggap positif itu sebagai uang kita. Jadi kita punya uang. Kita punya uang 6. Terus negatif itu kita anggap sebagai hutang kita. Jadi kita punya uang 6, tapi hutang kita masih ada 4. Jadi kita bayarlah hutang kita itu yang 4 itu kan. Berarti kalau kita udah bayar hutang kita 4, berarti sisa uang kita berapa? 2. Positif kan? Karena uang kita masih ada. Selanjutnya, ini contoh yang ini ya. Jadi A minus B sama dengan A ditambah minus B. Positif itu kita anggap sebagai punya kita atau uang kita ya. Terus negatif itu kita anggap sebagai hutang kita. Selanjutnya sifat yang ketiga ada minus A ditambah minus B sama dengan minus dikali A ditambah B. Kenapa jadi kayak gitu, Kak? Coba ini, minus 3 ditambah minus 2, hasilnya berapa? Kita punya hutang 3, terus kita mau tambah lagi hutang kita jadi 2. Kita tambah lagi hutang kita 2 lagi kan? Berapa hasilnya? Berarti hutang kita ada berapa? Tetap negatif kan? 5. Terus ini kita masukkan coba ke rumus sifat yang di atas. Berarti 3 ditambah 2. Nah, ini sama aja. Ini kan ada minus di luar, tulis lagi minus. Dalam kurung ini ada 3 ditambah 2. 3 ditambah 2 berapa? 5. Nah, sama kan hasilnya. Ruas kiri, ruas kanan itu sama hasilnya, jadi minus 5. Selanjutnya, ini udah. Yang keempat, A dikurang minus B sama dengan A ditambah B. Ini kenapa Kak hasilnya jadi kayak gitu? Jadi di sini ada tanda negatif dan juga tanda kurang. Jadi contoh kita yang tadi itu, jika negatif bertemu dengan negatif hasilnya positif. Nah, di sini ada negatif dan juga bertemu dengan tanda kurang negatif. Jadi negatif dikali negatif hasilnya positif. Jadi tinggal kita buat ke sini ke bentuk yang ini, berarti hasilnya 9 ditambah 5. 9 ditambah 5 itu berapa hasilnya, Kak? Berapa coba? 14. Jadi kita punya 14. Ngerti kan adik-adik? Jadi kalau tadi negatif dikali dengan negatif hasilnya positif. Jadi ingatnya tadi yang mudah, jika ada tanda negatif bertemu dengan positif atau tandanya berlawanan, maka hasilnya selalu negatif ya. Terus kalau ada tanda positif bertemu dengan positif, hasilnya positif. Gini deh, biar mudah ingatnya. Kalau NB ya, jika tanda sama, hasilnya menjadi positif. Jika tanda beda, maka hasilnya negatif ya. Nah, ini negatif, sama kan tandanya, berarti hasilnya apa? Positif. Negatif, positif, beda tandanya, berarti hasilnya apa? Negatif. Positif, sama tandanya, hasilnya apa? Positif.
positif dengan negatif, beda tandanya, berarti dia negatif. Gitu ya cara ingatnya adik-adik, semoga paham. Selanjutnya tentang perkalian dan pembagian kita bahas di video selanjutnya ya adik-adik.